Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Nova Diara Putri. Saya Tiara Dwi Cahyani Wulandari. Saya Alfiza Rafahida. Saya Lucia Aulianur Akmal. Kami dari kelas 12B1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan media pembelajaran berbasis permainan monopoli pada materi ASEAN dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Selamat menyaksikan! Ini merupakan papan monopoli yang berjudul ASEANopoli. Dan ini pionnya. Ini adalah uang kertas dan ini adalah uang logam. Ini merupakan kartu soal dan kartu pengetahuan. Ini merupakan kartu pajak dan kartu hak milik. Nah, di media pembelajaran yang telah kami tampilkan tadi, media tersebut ditujukan untuk peserta didik kelas 6 di sekolah dasar dalam mata pelajaran IPS pada materi ASEAN dengan capaian pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu untuk memahami tentang berdirinya negara-negara ASEAN dan yang kedua, siswa mampu mengenal negara-negara ASEAN. Nah, teman-teman, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan ASEAN? ASEAN atau biasa disebut dengan Association of Northeast Asian Nations adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Tahukah kamu negara-negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN? Berikut 5 negara pelopor yang menjadi anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kemudian disusul oleh negara Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan terakhir Timur Leste. Nah, di media pembelajaran yang sudah kami tampilkan tadi, media pembelajaran tersebut berjudul ASEANopoli, yang mengartikan ASEAN Monopoli. Dengan adanya media pembelajaran ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang ASEAN dengan cara bermain loh. Apakah kalian siap untuk bermain sambil belajar? Lalu bagaimana ya cara penggunaan dari media pembelajaran monopolinya? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, dalam media pembelajaran ASEANopoli ini terdapat beberapa komponen loh. Yang pertama, ada papan ASEANopoli. Selanjutnya, ada petak-petak yang berisikan negara-negara ASEAN. Lalu ada peta kartu soal dan peta kartu pengetahuan. Selanjutnya, terdapat juga barcode dadu untuk memulai permainan ASEANopoli. Yang kedua adalah kartu soal. Kartu soal adalah kartu-kartu yang berisikan tentang soal-soal mengenai materi negara-negara ASEAN. Adanya kartu ini berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi mengenal negara-negara ASEAN. Selanjutnya adalah kartu pengetahuan. Kartu pengetahuan adalah kartu-kartu yang berisikan tentang materi-materi terkait mengenal negara-negara ASEAN. Adanya kartu ini berfungsi untuk memberi pengetahuan kepada peserta didik mengenai materi mengenal negara-negara ASEAN. Selanjutnya ada kartu hak milik. Kartu hak milik adalah kartu yang didapatkan oleh siswa ketika berhasil menjawab sebuah pertanyaan dan membayar sejumlah uang yang tertera pada papan monopoli. Selanjutnya ada kartu pajak. Kartu pajak adalah kartu yang akan didapatkan oleh peserta didik ketika berhenti di negara yang telah dibeli oleh peserta didik lain. Dan yang terakhir ada uang mainan, uang kertas dan uang logam. Uang mainan ini digunakan untuk transaksi dalam permainan ASEANopoli. Nah, selanjutnya kami akan mempraktikkan bagaimana sih cara penggunaan media pembelajaran berbasis permainan monopoli. Oleh karena itu, saya akan mengajak ketiga rekan saya untuk menjadi pemain dalam permainan monopoli. Yang pertama adalah Lucia Aulianur Akmal sebagai pemain pertama, yang kedua Alfiza Rafahida sebagai pemain kedua, dan yang ketiga adalah Nova Diana Putri sebagai pemain ketiga.
mulai permainan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara permainan atau aturan dalam permainan ini. Yang pertama adalah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam permainan. Yang kedua adalah setiap pemain diberikan modal sebesar 20.000 sebagai modal awal dalam permainan. Setelah membagikan modal awal, selanjutnya para pemain men-scan barcode yang telah ada pada papan monopoli. Hal ini berfungsi untuk mengetahui pemain yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Permainan akan dimulai oleh pemain yang memiliki dadu paling besar. Zara Fahira mendapatkan dadu dengan angka 6. Lutfia mendapatkan dadu dengan angka 1. Nova mendapatkan dadu dengan angka 5. Oleh karena itu, yang akan memulai permainan terlebih dahulu adalah Alfi Zahra Fahira karena mendapatkan nomor dadu paling besar. Nah, teman-teman semua, pemain dapat membeli sebuah negara apabila sudah masuk ke putaran kedua dengan cara berhasil menjawab soal serta membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang tertera pada papan monopoli. Nah, Kanova kira-kira mau beli nggak negara Malaysia? Iya, mau beli. Iya, ada Kanova ingin membeli, berarti Kanova harus mengambil kartu soal yang ada di papannya. Silahkan. Apa manfaat yang diperoleh Indonesia dengan ikut berperan dalam kerjasama ASEAN? Nah, soalnya adalah apa manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia ketika bekerja sama dengan negara-negara ASEAN? Kanova kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN lainnya melalui meningkatkan perdagangan, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Nah, betul sekali jawaban Kanova. Oleh karena itu, karena Kanova berhasil menjawab soal, Kanova juga boleh membayar sejumlah harga yang tertera pada papan, yaitu sebesar 3.500. Nah, karena Kanova membayar dengan harga 20.000, berarti akan mendapatkan kembalian sebesar 16.500. Kanova telah membayar sebesar 20.000 dan akan mendapatkan kembalian sebesar 16.500. Lalu, karena Kanova sudah berhasil menjawab soal serta membayar seharga 3.500, maka Kanova akan mendapatkan kartu hak milik negara Malaysia. Kartu hak milik ini berfungsi sebagai kepemilikan dari negara tersebut. Lulu mendapatkan angka 2. Nah, karena Kak Vivi berhenti di peta kartu soal, maka Kak Vivi wajib untuk mengambil kartu soal. Boleh dibacakan dulu ya, Kak? Apa kepanjangan dari ASEAN? Nah, apa kepanjangan dari ASEAN?
Nah, teman-teman semua, permainan monopoli sudah selesai dikarenakan semua negara telah terbeli oleh pemain. Nah, saya akan bertanya kepada para pemain, kira-kira mereka berhasil mendapatkan berapa negara? Halo, berhasil mendapatkan berapa negara? 2, Kanova? 5, Kak Alfi? 4. Jadi, yang memenangkan permainan kali ini adalah Kanova karena berhasil membeli negara yang paling banyak. Nah, setelah adanya permainan tersebut, pasti teman-teman semua sudah paham mengenai materi mengenal negara-negara Asia di Tenggara. Lalu, teman-teman juga berhasil untuk memahami tentang penggunaan media monopoli ini. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai media pembelajaran berbasis permainan monopoli dalam pembelajaran IPS yang sudah kami buat. Semoga video dan penjelasan yang telah kami paparkan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.